Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, malam hari ini kita berjumpa lagi dengan insan santri. Semoga yang masih setia menonton channel kami semoga selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala dan segala urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih untuk semua sahabat-sahabat insan santri dimanapun berada, yang di Madura, di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi, dan di seluruh dunia. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezekinya dan segala urusannya diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Konten kali ini kita akan membahas tentang Perang Dunia Ketiga. Yang dimana perang itu banyak diperbincangkan oleh orang-orang, oleh masyarakat di Indonesia maupun di dunia. Apa sih Perang Dunia Ketiga itu dan seperti apa dan sebenarnya kapan terjadinya? Jadi begitu ya. Coba kita nanti akan bahas di sisi gaibnya, jadi seperti apa gitu. Tonton terus channel kami ini, jangan di skip biar nanti nggak gagal paham apa isi video ini. Dan video ini juga boleh dipercaya, boleh tidak, karena kebenaran hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ditemani oleh Kang Heru, juga ditemani oleh Kang Mulyadi, dan saya sendiri yang akan jadi mediatornya untuk malam hari ini. Alhamdulillah, monggo silahkan dimulai. Apa saja. Bismillah. Salah satu muslim yang melakukan terus masuk dalam mediator. Allah. Silakan masuk. Saya akan protek dulu, siapa tuh ada penyusup, ada yang lain yang masuk dalam mediator. Jika ada penyusup yang masuk dalam mediator yang langsung meledak hancur. Assalamualaikum. Mohon maaf, suaranya bisa dikerasin sedikit agar bisa terdengar oleh penonton-penonton yang lain. Ya, sebelumnya mohon maaf sudah mendatangkan panjenengan. Di sini kita cuma pengen tahu informasi tentang yang sekarang lagi viral, itu masalah Perang Dunia Ketiga antara Rusia dan Ukraina. Dari sisi gaibnya mungkin bisa dijelaskan apa sebenarnya perang tersebut itu sampai terjadi.
Silahkan mungkin bisa dijelaskan menurut sisi goibnya, bisa dijelaskan sekarang. Ya, silahkan. Perang tersebut memang harus dan sudah waktunya Mohon maaf, terjadi. kerasin sedikit ya keras suaranya. Suaranya bisa gitu keras lagi. Lantang lagi. Gimana? Silahkan, bisa diulang. Dunia ini sudah pada puncaknya dan perang harus terjadi, tidak bisa dihindari. Memang skenarionya sudah seperti itu dan harus terjadi. Perang dunia ketiga bukan hanya terjadi negara-negara lain saja, khususnya di negara ini, di tanah air kalian ini, sebenarnya sudah di fase perang dunia ketiga, di mana dunia akan hancur dan segalanya akan rusak. Itu sudah waktunya. Apakah di balik perang dunia ini mungkin yang sudah dikatakan tadi itu ada istilahnya dalangnya, di balik semua itu memang sudah ada dalangnya dari sisi goibnya itu? Ada. Pasti di balik suatu kejadian itu memiliki atau mempunyai dalang di balik sesuatu itu. Iya. Kalau boleh tahu siapa ya? Mungkin bisa dijelaskan. Ada ikut serta campur tangan, mungkin pengaruh dalang itu, mungkin bisa dijelaskan. Tentu saja para manusia yang serakah dan rakus, yang dalam dirinya ada sifat-sifatnya para pengikut-pengikut atau anak buah dari iblis maupun anak buah dari Dajjal sendiri itu. Berarti sudah istilahnya gimana, sudah kemunculannya gitu, maksudnya sudah dekat gitu maksudnya. Ya, itu menandakan bahwa dunia ini sudah berada di puncak. Apa saja tanda-tandanya perang ketiga ini? Bukan lagi tanda-tanda dan memang sudah terjadi dan sudah berjalan, apalagi di negara atau di tanah air ini. Perang ketiga di mana semuanya rusak. Kalau dalam dunia gaibnya perang dunia ketiga, semuanya telah rusak. Akhlak-akhlak manusia sudah rusak dan perilakunya sudah rusak. Ketika semua akhlak-akhlak manusia sudah rusak,
maka mereka akan berbuat semena-mena dan seenaknya. Mereka berpikir kalau dengan kekuasaan yang akan mereka miliki itu akan membuatnya jaya. Terus kan sudah dijelaskan mungkin dalam Al-Quran atau apa itu kan ada yang menamakan kalau kaum Rom itu akan apa istilahnya bersatu dengan kaum muslimin. Itu apakah Rusia, bangsa Rusia itu yang disebut kaum Rom itu apa? Benar enggak? Itu tidak benar. Di mana kaum muslimin ini masih teguh akan kebenaran jati dirinya dan menganggap yang lain itu salah, maka disitulah kaum muslimin atau orang Islam tidak akan pernah bersatu. Sebab dalam dirinya penuh dengan percaya akan kebenaran yang dimilikinya dan menganggap yang lain itu salah. Itu memang sudah skenarionya seperti itu. Berarti kalau itu sudah tanda kemunculan siapa itu Dajjal, berarti kan ada musuhnya. Mungkin siapa itu kemunculan Imam Mahdi, apakah itu juga akan itu namanya apa? Tanda-tandanya sudah muncul juga gitu. Ya. Perang dunia ketiga itu sudah terjadi sejak beberapa tahun silam. Sampai saat ini masih. Tapi tidak ada yang sadar. Berarti dari sisi goibnya itu memang sebelum adanya negara itu yang dinamakan perang ketiga memang sudah perang ada duluan gitu ya. Dengan adanya tanda-tanda kemunculannya pengaruh buruk dari pasukan mungkin Dajjal gitu. Iya, yang akan membuat keonaran di muka bumi ini dan kerusakan di muka bumi ini serta huru-hara. Mungkin kalian sudah merasakan huru-hara serta kerusakan yang ada di tanah air ini. Iya, iya. Serta aturan-aturan yang sudah di luar syariatnya Islam. Yang membuat perdebatan antara organisasi satu dengan yang lain. Iya. Jika masih ada hal tersebut antara kebenaran hanya hak dimiliki oleh diri itu sendiri, maka tidak akan bersatu. Kecuali sang pemimpin nanti akan menyatukan lagi akidah-akidah serta akhlak dan sunnah-sunnahnya. Kalau boleh tahu siapa ya pemimpin yang jenengan sebut tadi? Ia pemimpin di akhir zaman yang sudah dipilih dan dibaiat langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak manusia bisa ketahui, apalagi manusia itu mengaku-ngaku sebagai dirinya adalah pemimpin akhir zaman. Kalau boleh tahu itu bisa disebutkan namanya biar orang-orang itu tahu gitu.
Mohon maaf ini mungkin bisa disebutkan namanya atau julukannya itu. Siapa pemimpin yang akan memimpin itu maksudnya. Mungkin tidak asing lagi bahwa imam besar nanti akan memimpin di ujung dan menuju ke zaman kejayaan lagi. Disebut dengan Al-Imam Mahdi. Iya. Terus itu ya kan otomatis kalau Imam Mahdi muncul kan katanya itu kan Nabi Musa akan turun untuk melawan Dajjal. Apakah Nabi itu Isa. Isa ya? Oh ya, apakah benar itu ya? Tapi yang bisa mengalahkan Dajjal itu hanya Imam Mahdi itu sendiri. Oh, bukan Nabi Isa itu ya? Tapi katanya itu kan sudah digariskan kalau turunnya Nabi Isa itu bukan lagi Nabi tapi sudah seseorang, julukannya bukan Nabi karena sudah dapat perintah dari Imam Mahdi, bahkan sudah diserahkan pedang kepada Nabi Isa. Apakah itu memang Tidak sembarangan orang bisa mengetahui, karena orang yang sudah dipilih oleh Allah itu sifatnya akan sirullah, dirahasiakan. iya, iya. Hanya para pengikut-pengikutnya saja yang tahu. Iya. Ketika perang dunia ini terjadi dan segalanya sudah rusak, itu nanti akan berjaya lagi, baru dikatakan Nusantara yang akan jaya seperti dulu. Semua isi-isi bumi akan dikeluarkan, maka tidak ada lagi manusia yang serba kesusahan. Teknologi-teknologi canggih semuanya akan lenyap, semua akan hilang. Teknologi yang kalian pegang saat ini esok kelak tidak akan berguna lagi. Tidak berfungsi gitu ya. Iya. Terus tadi jenengan sebutkan itu akan dikeluarkannya semua, itu maksudnya itu harta atau semacam Iya. apa? Harta milik peninggalan-peninggalan kerajaan-kerajaan terdahulu. Seperti negara Atlantis itu nanti akan muncul dan berjaya lagi. Oh, memang keberadaannya itu memang ada ya, tapi belum banyak orang mengetahui ya. Iya. Apakah itu juga ada di Nusantara ini, khususnya mungkin Iya. Indonesia? Khususnya di tanah Jawa ini. Oh, di tanah Jawa ini memang ada ya negeri Atlantis itu ya. Iya. Biarkan saja. Sebagai seorang muslim yang mempunyai keteguhan hatinya dan serta keimanannya kepada Allah itu, tidak usah ikut serta, ikut campur dalam perang yang terjadi sekarang ini, yang merebutkan kekuasaannya atas nafsu-nafsunya. Biarkan saja. Apakah ada efek dari perang ketiga ini bagi masyarakat? Banyak efeknya.
bagi mereka yang tidak punya keimanan atau keyakinan kepada Tuhannya, mereka akan merasakan efek dan dampak besar dari perang itu. Akan mereka rasakan sendiri. Ya mungkin ini pertanyaan saya melenceng. Umpama kaum muslimin itu sampai meninggal, apakah itu juga disebut dengan mati syahid? Untuk memerangi yang sekarang ini yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ini. Mereka merebutkan kekuasaan. Perang sesungguhnya yang dihadapi umat muslim adalah perang melawan nafsunya atau perang melawan anak-anak buah iblis yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang banyak orang yang sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang perlu diperangi sebagai wujud perang di akhir zaman. Memerangi kejahatan sebagaimana tugas dari sang raja-raja atau sang pemimpin-pemimpin nanti. Itu apa tujuan dalam dari perang ketiga itu? Mereka ingin melemahkan iman manusia dan ingin merusak segala-galanya atas nafsunya. Jika bicara nafsu itu dalam diri manusia, nafsu itu sulit dikalahkan. Ya mungkin ada yang ditanyakan lagi Pak Ustadz. Untuk ada yang tanyakan? Ya, terima kasih atas kehadirannya. Saya rasa keterangan panjenengan sudah cukup untuk kami. Mungkin ada pesan untuk kami atau untuk seluruh umat manusia di dunia ini, mungkin ada pesan-pesannya yang bisa disampaikan. Iya, seperti itu tadi. Perang dunia ketiga ada lagi perang yang lebih dahsyat, yaitu perang melawan dirimu sendiri, melawan nafsumu sendiri. Ya. Memerangi hawa nafsu ya kan. Ya. Jika seseorang berhasil memerangi hawa nafsunya untuk ingin memiliki sesuatu, atau ingin memenuhi nafsunya, atau ingin kekuasaan atas dirinya, maka suatu kerusakan tidak akan terjadi. Iya benar. Dan memang skenarionya Tuhan sudah seperti itu. Seperti rumah itu akan dirobohkan jika kalian ikut serta dalam rumah itu, maka kalian akan ikut kena seperti ketindihan bangunan itu, maupun nanti kalian luka akan kejatuhan atap-atap yang akan dirobohkan. Enaknya dilihat saja. Jika rumah sudah dirobohkan, rusak, maka nanti akan dibangun lagi. Iya. Ya, saya rasa sudah cukup mungkin untuk pertanyaan dan informasinya. Terima kasih sudah mau hadir di sini. Sekarang bisa kembali ke tempat panjenengan semula.
Sekali lagi mohon maaf telah mengganggu mungkin istirahat panjenengan. Sudah Mas Tanya? Silakan. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengeluarkan semua dalam mediator saya ketemu saya rasa sakitnya Allah. Silakan dilanjut. Ditutup. Ya, video ini bisa dipercaya bisa tidak, terserah keyakinan Anda semua. Ambil sisi positif. Ambil sisi positifnya aja. Semua kebenaran itu hak Yang mutlak milik Allah. mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah menonton channel kami. Semoga Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa mengambil manfaat-manfaat dari video tadi. Iya. Jika ingin memiliki produk dari Al-Husa ini bisa langsung japri Datang ke majelis. Admin admin di apa? Nah, di link deskripsi. di link deskripsi di bawah. Tutup sekian dari kami. Jika ada kekurangan atau mungkin kesalahan kata atau kata yang kurang sopan, kami mohon maaf. Mungkin kalian yang ingin mengkritik video kami, silahkan agar kami bisa lebih berkembang lagi. Mungkin apa yang kurang bisa dikatakan di komentar nanti. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.